Lanjut ya. Semut tidak bekerja sepanjang hari, tetapi mereka memiliki jadwal yang cukup sibuk. Mencari makanan adalah aktivitas utama semut. Semut akan mencari berbagai sumber makanan seperti serangga kecil, nektar, dan sisa-sisa makanan manusia. Semut pekerja dapat menghabiskan sebagai besar waktunya untuk mencari makanan. Jadi semutnya ada dua, ada ratu semut, ada semut pekerja ya. Biasanya tuh kayak gitu. Selain itu, semut juga perlu merawat koloni mereka. Ini termasuk membersihkan sarang, membesarkan anak semut, dan membuang sampah. Walaupun semut merupakan pekerja keras, mereka juga perlu waktu beristirahat. Biasa semut beristirahat di sarang mereka pada malam hari atau saat cuaca buruk. Lama semut bekerja dapat bervariasi bergantung akan spesies semut, waktu, dan ketersediaan makanan. Namun secara umum, semut pekerja dapat bekerja selama 12 jam atau lebih setiap hari. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat yang salah. Kalimat 1. Semut tidak bekerja sepanjang hari, tetapi mereka memiliki jadwal yang cukup sibuk. Jadwal mereka sibuk. Iya kan? Kalau kalimat ke-8, biasanya semut beristirahat di sarang mereka pada malam hari atau saat cuaca buruk. Yang benar adalah yang salah. Kalimat yang salah, adalah 8 ya. Karena beristirahat di sarang, itu kan di nama tempat ya. Kalau untuk nama tempat, penulisan nama tempat itu harus dispasi, ya. Kalau dirangkai dengan kata kerja, itu berarti disambung, ya. Ditakuti, dimarahi, itu disambung. Kalau nama tempat harus dipisah, ya. Di sarang tuh nama di sarang, dipisah, dispasi itu. Jadi yang 8, kalimat ke-8 ya. Terus kata bergantung akan dalam kalimat 9. Seharusnya lama, sambil baca dulu kalimatnya. Lama semut bekerja dapat bervariasi tergantung pada bergantung akan. ya itu kan justru yang diganti, itu yang errornya. Wih, yang ini lanjut. Pemerintah berencana menghapus kelas iuran BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar Jaminan Kesehatan Nasional atau KRIS JKN atau kelas standar di seluruh rumah sakit RS mulai 1 Januari 2025. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan penerapan KRIS menitik beratkan pada perbaikan tempat tidur. Sebelumnya kelas 1 memiliki kapasitas 1-2 orang per kamar, kelas 2 berkapasitas 3-5 orang per kamar, dan kelas 3 berkapasitas 4-6 orang per kamar. Dengan sistem KRIS, tempat tidur dalam satu kamar maksimal menjadi 4 tempat tidur. Pengurangan tempat tidur itu menjadi 1 di antara 12 kriteria yang harus ditetapkan rumah sakit untuk melaksanakan penghapusan sistem kelas 1-3. Dante mengatakan bahwa berdasarkan hasil uji coba, indeks kepuasan masyarakat tercatat meningkat setelah penerapan KRIS. Jadi hasil uji coba tersebut juga membuat dampak indeks kepuasan masyarakat meningkat dan pendapatan rumah sakit tidak berkurang dengan implementasi KRIS. Tutur Dante dikutip dari CNBC Indonesia. Penggunaan tanda koma yang salah dalam teks tersebut terdapat pada kalimat penggunaan tanda koma yang salah. Kalimat 3, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saxono, mengatakan benar itu. Jabatan, nama, lalu apa yang dia kerjakan. Benar itu. Ya. Yang nggak tepat itu justru kalimat ke-6. Pengurangan tempat tidur itu menjadi seharusnya ada koma itu. Pengurangan tempat tidur itu, koma itu seharusnya dibacaan jeda kan, ada jedanya itu. Pengurangan tempat tidur itu menjadi 1, enggak kan? Jadi kalimat ke-6 ya. Kemudian
Soal selanjutnya, suku Manchu. Manchu adalah suku linguistik di Tiongkok Timur Laut. Mereka ada etnis minoritas menjadi asal nama wilayah Manchuria. Saat ini suku Manchu merupakan kelompok etnis terbesar kelima di Tiongkok Cina ya. Setelah Han, Zhuang, Uighur, sama Hui. You know lah. Penguasaan mereka yang paling awal atas kekaisaran Tiongkok terjadi pada masa dinasti Qin ya, pada tahun 1115 hingga 1234. Pada akhir abad ke-17 suku ini dikenal dengan nama Manchu. Kemudian ada lanjutan teksnya. Berbeda dengan bangsa-bangsa sekitarnya seperti Mongol dan Uighur, suku Manchu adalah petani yang menetap selama berabad-abad. Tanaman tradisional mereka seperti sorghum, millet, kedelai, dan apel tulis Skalies Kesepansky di laman Tauko. Peternakan di Manchuria berkisar dari beternak sapi, lembu, hingga memelihara ulat sutra. Suku Manchu juga bercocok tanam dan menetap di desa-desa permanen. Meski begitu, suku Manchu memiliki cintaan yang sama terhadap berburu dengan masyarakat nomaden di sebelah barat mereka. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Apa dia huruf kapital itu? Huruf besar ya. Huruf besar yang salah. Yang mana huruf besarnya? Kalimat 10. Ya, ada yang banyak ngomong kalimat 10. Apa kalimat 10 itu? Meski begitu, suku Manchu memiliki kecintaan. Kalau nama suku itu pasti huruf besar ya. Nama huruf besar itu apa biasanya? Nama tempat, nama orang, nama wilayah, terus suku-suku. Biasanya suku apa? Misalnya suku Batak, suku Batak, suku Cina, suku Arab, gitu ya. Bangsa suku Samudra. Terus apa lagi? Judul ya, awal kalimat itu harus huruf besar, setelah titik itu di awal kalimat lagi huruf besar ya. Jadi yang paling tidak tepat itu adalah kalimat ke-10. Karena di situ ada kata terhadap berburu dengan masyarakat nomaden di sebelah barat mereka. Ngapain barat P-nya besar? Ya. Jadi kalimat 10. Kemudian ada soal nih ya, bacaannya. Dalam perjalanan hingga saat ini, pendidikan Indonesia belum mengalami perkembangan berarti dari waktu ke waktu, bahkan terkesan semakin berantakan. Padahal sudah banyak para pembuat kebijakan pendidikan di negara ini yang telah menghasilkan berbagai kebijakan mereka untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Begitupun dengan kurikulum pendidikan nasional di negara ini. Dapat dikatakan bahwa setiap pergantian menteri dipastikan ada pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum tersebut sebenarnya memang bertujuan baik, yaitu memajukan dunia pendidikan Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Ketika sang menteri pendidikan telah berhenti dari masa jabatannya, maka berhenti pula program kurikulumnya, sehingga tidak terlihat hasil nyata dari penggunaan kurikulum tersebut. Lanjut. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat kedua adalah kalimat kedua kita baca. Padahal sudah banyak para pembuat kebijakan. Berarti yang harus dihilangkan adalah para. Banyak pembuat kebijakan. Para itu artinya apa? Banyak orang ya. Jadi sudah ada kata banyak, ada lagi para, itu tidak efektif ya. Bukan gak nyambung, gak efektif gitu. Kalimat ketujuh perlu disempurnakan dengan cara kita baca. Ketika sang menteri pendidikan telah berhenti dari masa jabatannya, maka berhenti pula program kurikulumnya, sehingga tidak terlihat hasil nyata dari penggunaan kurikulum tersebut. Menghilangkan kata sang. Ketika sang menteri seharusnya yang harus dihilangkan tuh adalah maka loh. Kalau kita hilangkan maka, kita baca ulang coba. Ketika sang menteri pendidikan telah berhenti dari masa jabatannya, berhenti pula program kurikulumnya, kan? Jadi terlalu boros harus pakai kata maka, ya.
Jadi harus hilangkan kata maka. Oke. Oke, kita lanjut selanjutnya. Teks ini untuk dua nomor ya. Pengakhiran dini operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara menjadi satu di antara upaya penting transisi energi. Namun, biaya yang dibutuhkan terbilang besar sehingga PLTU tua nilai perlu menjadi prioritas untuk dihentikan lebih cepat masa operasinya. Di sisi lain, emisi dari PLTU harus tetap dikelola untuk menekan emisi. Emisi itu apa tuh? Gas pembuangan itu ya. Gas pembuangan yang merusak atmosfer, ozon gitu. Lalu teks yang nomor 4, Indonesia sejatinya telah mendapat komitmen pendanaan percepatan transisi energi termasuk perhentian dari dini operasi PLTU batubara dan pengembangan pembangkit energi terbarukan. Komitmen itu antara lain diperoleh melalui kerjasama transisi energi yang adil atau GETP di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali, November 2022. Ada pula komitmen senilai 500 juta dolar AS atau sekitar 7 triliun rupiah lewat mekanisme transisi energi ETM yang merupakan program Bank Pembangunan Asia ADB. Tidak semua PLTU disasar untuk dipensiunkan dini, tetapi harus ada skala prioritas. Misalnya PLTU yang sudah tua dan saat ini kurang baik dari sisi efisiensi seperti PLTU Python 1 di Jawa Timur. Artinya batubara masih bisa terus dimanfaatkan, tapi harus ada pengelolaan emisinya. Ujar Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya Triwijaya saat dihubungi dari Jakarta Kamis 29 Juni 2023. Kayak baca berita aku ya. Unik dah cara aku baca. Oke, kita lanjut. Ide pokok paragraf pertama adalah ide pokok paragraf pertama adalah apa? Ide pokok guys. Paragraf pertama. Jadi yang paling tepat ide pokok paragraf pertamanya itu adalah upaya transisi energi ya. B ya. B. Habis itu kalimat mana yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 5? Kita baca dong kalimat nomor 5. Kalimat mana yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 5? Kalimat nomor 5 itu komitmen itu antara lain diperoleh melalui kerjasama transisi energi yang adil atau GETP di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali November 2022. Berarti yang paling tepat menggantikan itu adalah D ya. Kayak D ya. Hah? D ya? C dah. Komitmen kan? Ya, komitmen itu kerjasama transisi C ya. C. Sampel. Iya. Sampel. Nah, selanjutnya kita baca teks, disuruh baca teks ya. Apa ini coba? Fraksi PDIP DPRD DIY melalui juru bicaranya namanya siapa? Andriana Wulandari SE menyampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang rencana tata ruang dan wilayah DIY tahun 2023-2043. Berarti berapa tahun rancangan itunya? Rencana tata ruangnya nih kalau dihitung? 20 tahun. Beberapa pandangan umum tersebut adalah fraksi PDIP meminta penjelasan terkait pokok-pokok perubahan ketentuan. Rizky, lawan kata dari umum adalah khas. Khas ya? Khas. Kalau sinonim umum apa sinonim umum? Biasa. Common Inggris yang di pilihan ganda sini. Umum tuh apa ya? Sering. Lazim.
Soal selanjutnya, Indonesia merupakan negara banyak pulau. Hubungan antara pulau terjalin dengan adanya transportasi yang semakin pesat. Selain itu, terdapat beberapa individu yang harus berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain agar terjadi pemerataan penduduk. Pendatang yang baru menetap tentu akan berbaur dan bercampur dengan penduduk asli yang sebelumnya sudah memiliki adat dan istiadat yang berbeda dengan pendatang. Agar terhindar dari konflik perbedaan, sesama penduduk Indonesia hendaknya selalu memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan benar-benar memahami maknanya sehingga konflik antar suku dapat dihindari. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sangat penting. Ada beberapa sikap yang harus dilakukan untuk memperoleh kebersatuan dalam keberagaman. Ada kata yang paling tepat untuk menggantikan kata kebersatuan adalah persatuan ya. Yes. Persatuan. Oke, kebersatuan. Nah, kalau langsung kayak gitu dia kayak gimana? Oke, kita lanjut ya. Ini ada teks untuk 2 soal. Hasil studi Lee dan rekan mengungkapkan bahwa anak-anak bersedia menerima informasi dari siapapun sumbernya, baik manusia maupun robot. Akan tetapi mereka lebih memilih informasi dari manusia daripada robot. Sebetulnya mereka tidak menerima informasi dari sumber informasi yang tidak dapat dipercaya dan pernah melakukan kesalahan. Ketidakpercayaan ini sangat kuat jika pemberi informasinya adalah robot. Jika sumbernya berasal dari manusia, titik-titik ya. Lalu lanjutkan kalimat ke-6, Lee memperkirakan bahwa anak-anak yang berusia lebih muda mungkin menerima informasi dari manusia yang dapat diandalkan ketimbang robot yang tidak dapat diandalkan. Langsung 81B. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah B. Lebih percaya anak-anak pada manusia daripada robot. Di paragraf pertama udah itu. Lalu pernyataan tepat untuk melengkapi kalimat kelima adalah kalimat kelima itu jika sumbernya berasal dari manusia, titik-titik ya. Jadi apa? Anak-anak cenderung lebih percaya. Oke, ini ada bacaan untuk 3 soal ke depannya. Menurut Susetio, kekuatan pendorong di balik kemerosotan moral generasi muda adalah sekelompok anak muda yang secara kolektif diidentifikasi sebagai dinamis, energik, dan terbuka untuk berubah. Oke. Ini karena kalau kalian tengok ini di pertanyaan 8 ini dia di kalimat keberapa? 13 ya. Maka kita bisa loncatin bacanya ya, langsung ke 8. Paragraf baru 8 tuh. Oke, jadi kan menghemat waktu. Oke. Pendidikan yang 8. Pendidikan moral adalah pendidikan yang memberi pelajaran yang mendidik pelajar agar dapat menjadi anak yang bermoral dan berakhlak mulia dengan mengedepankan aspek perkembangan pemikiran moral, perasaan moral, dan tingkah laku moral. Oke, kalimat ke-13. Menurut Licona, moral yang baik harus mencakup 3 komponen, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan etis. Apa Zaldi, kalimat mana yang tepat sebagai inti kalimat 13? B. Inti kalimatnya C ya. Moral mencakup 3 komponen, itu intinya. Oh iya. Ya. Mengelado dari sana juga. Terus kata yang bercetak tebal, mana penulisan yang salah Rizky? Dekaden seharusnya dekaden itu seharusnya ditulis apa? Mirip. Seharusnya ditulis dekadensi. Iya, dekadensi. Dekadensi itu kayak penurunan atau merosotan gitu. Oh. Inti kalimat atau kalimat. Kalau inti itu ibarat dari kalimat yang panjang kita ambil pokoknya. Nah, gitu ya. Berarti kalau lebih pendek lah ya. Ya, lebih pendek gitu. Sarinya, inti sarinya gitu. Kalau memperlemah dan tidak memperlemah?
Memperlemah sama tidak memperlemah. Memperlemah itu mendukung berarti sesuai dengan paragrafnya, sesuai dengan temanya. Hah? Memperlemah itu terbalik kan ya kok? Memperlemah itu yang tidak sesuai, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai, tidak mendukung, tidak nyambung. Nah, gitu ya. Ya. Mati yang asli ya? Ya. Yes, ya. Ini dekadens ya. Kalau yang lain bener ya, kolektif, aktivitas, moralitas, etika. Aktivitas pakai apa? F atau V? V ya. Itu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 85-nya. Kalimat 11. Tepat dilengkapi oleh pernyataan. Kalimat 11 tuh kayak lo. Karena banyaknya kasus kemerosotan moral di Indonesia, titik-titik. Perlu ditingkatkan moralitas anak sejak dini melalui pendidikan moral dan etika. Jadi gabungan yang dibaca dulu kalimatnya 7 dan 8 bisa pas ya. Kalimat 7 dan 8 digabung yang paling tepat itu adalah yang A ya. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. 88 ya. Berdasarkan teks tersebut, sikap penulis yang dapat disimpulkan adalah ini kognitif. Enggak deh kognitif. Ini lebih ke apa? Lebih ke membahas. Dia kan membahas tentang apa? Nih, membahas tentang suhu panas cuaca ya. Ya. Objek berarti objektif ya. A. Oke. Gagasan utama teks tersebut adalah apa ini? Gagasan utamanya. Penelitian baru menyatakan bahwa usia tua dimulai lebih lambat dari biasanya. Namun tren tersebut mungkin tidak akan bertahan lama. Para ilmuwan dari Jerman, Amerika Serikat, dan Luxembourg mengambil data lebih dari 14.000 orang yang berpartisipasi dalam penelitian selama puluhan tahun yang disebut survei penuaan Jerman atau Jerman Aging Survey. Para serta yang hadir antara tahun 1911 dan 1974 mencakup beberapa generasi. Selain itu mereka memberikan 8 tanggapan selama periode 25 tahun ketika mereka berusia antara 40 dan 100 tahun. Ketika ditanya pertanyaan ini pada usia 65 tahun, orang yang lahir pada tahun 1911 menyatakan bahwa usia tua rata-rata dimulai pada usia 71 tahun. Ketika pernyataan tersebut diulangi kepada orang yang lahir pada tahun 1956, saat mereka juga menginjak 65 tahun, mereka malah yang ditetapkan ambang batas 3 tahun kemudian, yaitu 74 tahun. Gagasan utamanya adalah apa? Gagasan utamanya adalah B ya. Mulai adanya perlambatan usia tua. Jadi anggapannya dari 71 tahun dianggap jadi 74 tahun, ya. Perbaikan kalimat nomor 7 adalah, kita baca udah kalimat nomor 7 itu adalah ketika pertanyaan tersebut diulangi kepada orang yang lahir pada tahun 1956 saat mereka menginjak usia 65 tahun, mereka malah yang ditetapkan ambang batas 3 tahun. Aneh kalimatnya ya. Diperbaiki kalimatnya tuh. Yang benar adalah kita baca. Ketika pertanyaan tersebut diulangi kepada orang yang lahir pada tahun 1956, saat mereka juga menginjak usia 65 tahun, mereka malah menetapkan. Kalau tadi teks tadi ditetapkan kan aneh. Menetap sounds aneh. Maksudnya biologinya 74 tahun kan? Iya, maksudnya tuh yang lahir tahun 1955, pas umur mereka 65, mereka nganggap tuh yang ngomong itu tuh cocoknya di umur 74 tahun. Oh, Pak Tidon nganggap belum tua. Ya, mereka belum tua, masih teenager.